yang usia yang produktif ini terkena stunting. Mm-mm. Nah, jadi kan kedepannya mungkin kualitas Anak muda untuk gimana mereka melakukan pendekatan kan sesama baik, anak muda iya, pasti bisa. iya, Ini betul, obrolannya, komunikasi iya, interpersonalnya mungkin iya, begitu aja. betul. Kalau Sebenarnya konselor sebaya juga ada, bagaimana kami merekrut anak-anak. Halo Sobat Insight Pontianak, kembali lagi bersama saya Antonia Sentia yang akan memandu acara talk show pada hari ini. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas topik yang tentunya sangat penting dan juga krusial, yakni stunting. Perlu kita ketahui bahwasannya stunting itu bukan hanya masalah tinggi badan, tetapi juga termasuk pertumbuhan anak dan pertumbuhan kognitif pada anak. Nah, teman-teman, di sini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yakni Ibu Ervi Luciani, yang dimana beliau ini merupakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Jadi, Ibu hari ini gimana kabarnya, Ibu? alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih, Ibu, sudah bersedia menjadi narasumber kami pada hari ini, Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri lagi kepada teman-teman Ya. Sobat Insight Pontianak. Halo Sobat Insight Pontianak, perkenalkan nama saya Ervi Luciani, biasa dipanggil Bu Lucy. Kebetulan jabatan kami adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Salah satu tugas kami adalah untuk penanganan intervensi spesifik pada anak yang stunting. Ini itu Mbaknya. Oh iya Ibu. Jadi Ibu kita langsung ke topik utamanya aja ya Bu ya. Ya, baik. Jadi Ibu sebelumnya ini stunting itu apa sih Bu dan bagaimana cara mengidentifikasinya begitu? Ya, jadi stunting yang lebih sering kita lihat seperti anak yang pendek itu sebenarnya adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan ya yang disebabkan oleh gangguan gizi yang kronis sejak dalam kandungan ataupun mengalami gangguan infeksi yang berulang ya sehingga tumbuh kembang anak terhambat yang mana tinggi badan tidak sesuai dengan umur, lebih pendek diikuti dengan kecerdasan yang menurun ya ataupun kognitif yang tidak optimal ya. Jadi kita mengidentifikasi dengan cara mengukur tinggi badan anak, kemudian kita sesuaikan dengan umur, yang mana pada grafik atau kurva pertumbuhan itu min 2 standar deviasi. Seperti itu biasa, Mbak. Kalau penyebab utamanya sendiri apa sih Bu? Ya tadi seperti sudah disebutkan bahwa karena kekurangan gizi yang kronis sejak dalam kandungan. Kemudian kadang juga anak ini juga walaupun lahirnya normal, tetapi dia mengalami infeksi yang berulang, itu bisa menjadi anak yang stunting atau pendek. Gitu. Berarti dampaknya tadi, dampak stunting ini dia lebih ke pendek, terus pertumbuhan kognitifnya Iya, sedikit terganggu begitu ya Bu? iya. Jadi tidak sama dengan anak-anak seusianya, misalnya kepandaian dari segi kepandaian ya. Jadi agak lambat dalam berpikir, ya, sehingga anak juga tidak selincah anak yang pada umumnya, ya sehingga ini sangat mengganggu dari segi postur juga anak ini rendah ya, ditambah lagi dengan kemampuan berpikir juga rendah seperti itu. Kalau lingkungan sosial dan ekonomi sendiri gimana sih Bu terhadap stunting ini? Ya, sangat berperan ya. Kalau misalnya lingkungan sosial, apabila kita juga mendapatkan bahwa di lingkungan tersebut sanitasinya buruk ya, lingkungan kebersihannya buruk ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak stunting karena bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang infeksi. Dari segi ekonomi tentunya kalau masyarakat dengan ekonomi yang rendah, kemampuan daya beli untuk memberikan anaknya gizi yang baik itu juga sangat-sangat ya bermasalah lah ibaratnya. Jadi intinya bahwa untuk ekonomi itu sangat berperan, terutama dalam penyediaan menu untuk anak. Ya. Kalau untuk cara melakukan intervensi untuk mengurangi angka stunting itu? Jadi kita tuh ada 2 intervensi spesifik yang berhubungan langsung dengan
upaya penurunan stunting dan upaya dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik itu misalnya pemberian tablet tambah darah pada remaja, pada ibu hamil, ya itu termasuk intervensi spesifik langsung. Pemberian makanan tambahan, pemberian imunisasi dasar lengkap, ya itu juga merupakan upaya-upaya untuk intervensi spesifik. Sedangkan intervensi sensitif sendiri yang tidak berhubungan langsung tetapi berpengaruh. Salah satunya tadi lingkungan. Nah, itu juga berpengaruh ya. Dan tentunya untuk lingkungan ada sektor-sektor terkait yang berperan seperti Dinas Perkim LH dan sebagainya. Itu yang berperan untuk lingkungan yang merupakan upaya-upaya dalam intervensi sensitif tadi seperti Dinas Pertanian, pemberian bibit tanaman dan lain-lain itu juga mendukung intervensi sensitif dalam penurunan stunting. Kemudian Dinas Perikanan, pemberian bibit ikan ya ataupun pemberian ikan kepada anak-anak di posyandu itu juga merupakan salah satu intervensi sensitif yang dilakukan dalam upaya penurunan stunting. Ya. Berarti itu untuk membantu perbaikan gizi pada anak. Iya. Jadi pada intinya sebenarnya stunting ini dicegah dalam 1000 hari pertama kelahiran. Sejak seorang ibu merasa dirinya hamil, di saat itulah peran kita bagaimana mengupayakan anak nanti yang lahir tidak terkena stunting. Dengan upaya-upaya tadi, pemberian tablet tambah darah dan lainnya. Karena apabila anak sudah terdiagnosa ini stunting, untuk intervensi, apalagi di atas usia 23 bulan, itu sangat sulit. Jadi kan terkait tadi lingkungan, sosial lingkungan masyarakat, peran gizi, ini kan berarti peran masyarakat selain dari pemerintah daerah, peran masyarakat dan orang tua itu juga penting ya Bu ya? Sangat penting, ya. Misalnya ini bagaimana Bu terkait pendidikan gizi bagi orang tua dalam mencegah stunting Bu? Iya, jadi salah satu mungkin yang dilakukan kami di Dinas Kesehatan sampai ke jajaran terbawah ya, bahwa salah satunya tidak bosan-bosannya memberikan penyuluhan paling tidak ya, baik itu di puskesmas maupun di posyandu, bagaimana perilaku pemberian anak mulai dari sejak lahir ya, sampai anak berusia nanti 5 tahun ya. Karena itu adalah periode yang paling penting terutama dalam 1000 hari kehidupan sampai 2 tahun ya. Kita sering memberikan pendidikan kepada orang tua bagaimana pada waktu lahir itu dilakukan inisiasi menyusui, kemudian pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan, kemudian kita memberikan informasi bagaimana memberikan makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan yang kaya akan protein hewani. Itu adalah salah satu upaya mencegah stunting sampai kita tetap memberikan himbauan untuk menyusukan anak sampai usia 2 tahun. Ini kan stunting ini tentunya sangat berpengaruh terhadap selain pertumbuhan fisiknya kan kognitif juga. Apa itu termasuk berhubungan sama mental anak, Bu? Iya, jadi tidak hanya dari segi pertumbuhan di mana kita melihat postur tubuh anak itu lebih rendah dari seusianya, tetapi juga dari segi berpikir ya. Jadi ini juga harus didiagnosa oleh dokter karena kita tidak boleh juga memberikan atau mendiagnosa anak. Setiap anak yang pendek kita katakan stunting. Karena anak yang pendek itu belum tentu dia stunting. Tetapi kalau stunting, anaknya itu pasti pendek. Itulah istilahnya. Ya. Jadi kalau misalnya harus didiagnosa lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis anak misalnya untuk mendiagnosa apakah ada juga gangguan dari kognitif anak tersebut sehingga memang dia ini stunting seperti teori yang ada. Gitu. Kalau strategi utama Bu dari Dinas Kesehatan nih untuk pengentasan stunting di Kabupaten Sambas ini sendiri bagaimana Bu? Ya, kalau di Kabupaten Sambas kita itu ada namanya tim percepatan penurunan stunting. Itu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Nah, kebetulan posisi dari Dinas Kesehatan ini adalah koordinator untuk intervensi spesifik dan sensitif. Nah, sedangkan untuk
ketuanya ini adalah Bapak Bupati ya. Kemudian untuk koordinatornya adalah dari Dinas KB ya. Nah, tetapi di sini masing-masing sektor berperan ya. Jadi untuk saat ini yang bisa kami lakukan paling tidak sesuai dengan tupoksi kami masing-masing ya, dari Dinas Kesehatan tentu kami sesuai dengan intervensi spesifik yang kami lakukan ya. Sementara OPD-OPD lain juga berperan ya sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi tugas mereka di OPD tersebut. Jadi termasuk pelatihan bagi tenaga kesehatan ya Bu ya? Ya, jadi untuk pelatihan tenaga kesehatan terutama kami di dinas ada beberapa pelatihan seperti kita kan sekarang mengukur anak yang paling baik atau yang sesuai standar itu adalah dengan alat yang namanya anthropometric kit. Ya, jadi kita melakukan orientasi kepada kader-kader ya dan guru-guru PAUD bagaimana cara mengukur anak yang benar dengan menggunakan alat tersebut. Nah, kemudian pelatihan-pelatihan yang kami lakukan adalah pemberian PMBA, ya, pemberian makanan balita, bayi dan anak, ya, bagaimana mulai usia 6 bulan sebagai pendamping MPASI, pengolahan makannya, apa saja yang wajib diberikan. Nah, itu juga merupakan pelatihan-pelatihan yang kami berikan kepada kader sebagai perpanjangan tanganan kami ya untuk di masyarakat. Kalau tantangan terbesar nih Bu di Kabupaten Sambas bagi Dinas Kesehatan dan OPD-OPD lainnya dalam pengentasan stunting sendiri itu apa Bu tantangan terbesarnya? Ya, sebenarnya untuk sektor kesehatan atau intervensi spesifik itu hanya berperan 30%. Sementara yang berperan 70% itu adalah dari intervensi sensitif yang di luar sektor kesehatan. Tetapi kami walaupun dengan tantangan terbesar ya, yang paling berat menurut kami adalah mempunyai kesadaran dari masyarakat bagaimana sekedar untuk melakukan penimbangan ke posyandu untuk anak yang tidak lagi imunisasi itu berat kalau di kami ya. Saya rasa hal ini pun di kabupaten lain juga menjadi permasalahan karena tadi masyarakat belum menyadari sepenuhnya kenapa mereka perlu melakukan timbang berat badan dan ukur tinggi badan setiap bulan. Nah, padahal kalau kita mengetahui sedini mungkin terjadi kelambatan dalam kenaikan tinggi badan ataupun berat badan tadi, kita sudah bisa melakukan pencegahan lebih awal. Karena terlambat kita menangani anak akan jatuh ke dalam situasi stunting tadi apabila tidak melakukan pengukuran tumbuh kembang di posyandu tadi. Berarti kesulitannya itu meningkatkan kesadaran orang tua anak gitu ya. Jadi untuk mengatasi itu gimana nih Bu? Apakah dari Dinas Kesehatan itu melakukan sosialisasi atau bagaimana Bu? Tentunya kami tidak bisa juga bergerak sendiri ya, tetapi kami juga menggandeng paling tidak Pak Camat ya, kemudian PKK, bagaimana mengajak anak-anak untuk dilakukan ke posyandu ya, dilakukan pengukuran tumbuh kembang supaya nanti ada hal-hal yang tentunya mengarah ke arah stunting cepat bisa diatasi. Kalau untuk indikator keberhasilan dalam pengentasan stunting di Kabupaten Sambas itu apa saja sih Bu? Ya, jadi kita ada sebagai ukuran nilai ya, tapi ada dua versi Mbak. Ada dua versi dalam mengukur prevalensi stunting. Ada versi survei dan versi aplikasi EPPGBM. Ya. Kalau kita memang, kalau menurut aplikasi EPPGBM, kita sudah berada di angka 14,4 pada Juni kemarin. Tetapi kalau berdasarkan hasil survei, kita sudah mengalami kenaikan menjadi 30,8% ya, ada kenaikan 0,3 berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 di akhir Desember kemarin. Ya. Jadi pada intinya ya walaupun terjadi perbedaan, kami tetap berupaya ya bagaimana stunting ini bisa kami gentaskan di Kabupaten Sambas. Jadi di Kabupaten Sambas sendiri mengalami penurunan Ibu ya untuk penurunan angka stunting ini? Ya,
Kalau tadi berdasarkan angka survei, kami mengalami kenaikan. Kenaikan. Ya, kenaikan 0,3%. Tapi kalau berdasarkan hasil aplikasi elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau yang biasa disebut EPPGBM sudah menurun, ya, sudah hampir mencapai angka yang ditetapkan secara nasional 14%. Karena kemarin Juni ya ada kegiatan intervensi serentak itu prevalensi stunting sudah turun 14,42. Jadi berarti yang dipakai ini yang dari aplikasi tadi atau survei. Ya. Berarti dari Dinas Kesehatan dengan menggandeng OPD-OPD lainnya masih mengencarkan nih untuk pengentasan stunting ya Bu ya. Kami sangat mempunyai PR yang berat ya. Bagaimana upaya stunting ini bisa turun ya. Sementara di hasil survei kami cukup tinggi, di hasil aplikasi EPPGBM kami sudah hampir mencapai angka normal. Tapi namanya stunting, setiap ada anak yang lahir itu pasti berisiko. Jadi memang kita tetap waspada, terutama juga kepada remaja, ya, remaja, ibu hamil itu merupakan tantangan kami dalam upaya mencegah stunting. Untuk penyebab stunting sendiri kan Bu, selain gizi buruk atau kurang pedulinya orang tua, ini kan ada dari faktor pernikahan dini ya Bu ya, yang dimana seorang yang perempuannya itu sebenarnya belum siap untuk mempunyai anak begitu kan Bu. Itu bagaimana sih Bu? Ya, sebenarnya upaya kita untuk mencegah terjadinya pernikahan dini ini ya, bagaimana kita mengedukasi di sekolah. Di sekolah kan ada kegiatan kesehatan reproduksi remaja. Nah, tantangan bagi kami bahwa sekian tahun melaksanakan kegiatan bagaimana kesehatan reproduksi remaja disampaikan, tapi masih saja angka pernikahan dini di Kabupaten Sambas itu cukup tinggi, ya, karena bisa saja ya ada anak yang dalam masa sekolah ataupun ada juga yang anak tidak sekolah, nah seperti itu. Nah itulah sebenarnya dari segi usia mereka belum bisa untuk mempunyai anak maupun dari segi fisik maupun mental mereka belum cukup waktunya untuk punya anak. Jadi salah satu upaya Pemda ini kan ada namanya Duta Genre Bu ya. Ini merupakan salah satu cara untuk menggandeng komunitas anak muda untuk gimana mereka melakukan pendekatan kan sesama anak muda pasti bisa. Ini nih obrolannya, komunikasi interpersonalnya mungkin begitu ya Bu ya. Kalau dari pemerintah daerah ini gimana Bu? Kolaborasi dengan Duta Genre ini Bu? Dari Dinkes ataupun dari... Jadi Duta Genre sendiri itu memang kami juga sangat-sangat terbantu bahwa dengan adanya mereka di tingkat masyarakat ya sampai ke tingkat desa mereka juga bisa menjadi salah satu perwakilan ya. Jadi perwakilan suara dari kita yang ada di kabupaten ya. Bagaimana paling tidak mereka memahami akibat yang akan timbul apabila mereka melaksanakan atau melakukan pernikahan dini dan sebagainya ya. Karena usia pemahaman ya seperti kita ketahui lebih mudah, anak-anak muda itu akan lebih mendengar apabila yang menginformasikan ataupun yang memberitahukan itu teman sebaya. Jadi kalau di kesehatan istilahnya konselor sebaya. Jadi sebenarnya konselor sebaya juga ada, bagaimana kami merekrut anak-anak perwakilan di sekolah misalnya untuk dilatih di puskesmas ya menjadi konselor sebaya. Jadi bagaimana mereka juga memberikan informasi ya, karena kalau bagaimanapun suara teman itu lebih didengar ya dari suara orang tua khususnya kayak gitu. Karena dari teman ini dari teman curhat dia bisa jadi oh ini saya begini-begini ya. Mungkin juga seperti itu. Ibu. Ini Bu terakhir nih Bu pesannya untuk para orang tua dan mungkin para anak-anak di luar sana yang masih dalam masa pendidikan, bagaimana kita bersama-sama memerangi penurunan angka stunting ini. Ya. Jadi paling tidak untuk penurunan stunting. Bagaimana sebenarnya mempersiapkan diri untuk suatu pernikahan. Pernikahan itu bukan hanya untuk menyatukan dua orang, tetapi bagaimana merencanakan nanti akan ada keturunan ya yang tentunya harus dipersiapkan dari segi kesehatan ya, dari segi mental, dan itu bukan hal yang mudah ya. Jadi sebenarnya harusnya berpikir sebelum melakukan apapun ya, termasuklah melakukan hubungan seksual di luar nikah yang saat ini memang cukup banyak kita dengar
sehingga terjadi kehamilan ya di usia yang tidak sesuai masih untuk melaksanakannya, untuk dilalui kehamilan tersebut ya. Jadi memang upaya penurunan stunting dari kesehatan juga perlu bantuan dari semua pihak kalau semua menyadari ya dan kemudian mengambil posisi dan apa yang harus diperbuat dari masing-masing tersebut, itu tentu angka stunting mungkin akan lebih rendah ya. Terutama bagaimana tadi setiap bulan memeriksakan anak ke posyandu ya, supaya kita tahu perkembangan anak kita setiap bulannya, dan bagaimana yang setelah menikah ya, sebelum hamil mempersiapkan diri untuk hamil, kemudian pada saat hamil pun ya ada hal-hal yang harus dilakukan ya, pada saat melahirkan dan sebagainya. Itu tentunya semuanya juga harus tahu sebelum melakukan ataupun sebelum melaksanakan pernikahan kayak gitu. Karena stunting ini sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia kita ke depannya, Bu. Ya, karena kita kan juga tahun depan, tahun 2035 ya, kita mendapat bonus demografi, yang mana nanti usia produktif itu lebih banyak dari usia yang tidak produktif ya. Nah, bagaimana nasib kita kalau yang usia yang produktif ini terkena stunting? Nah, jadi kan kedepannya mungkin kualitas manusia yang ada di Kabupaten Sambas khususnya itu tidak produktif dan ataupun tidak sebagaimana yang diinginkan pastinya. Oke, Ibu, itu tadi ya teman-teman Sobat Insight Pontianak, itu tadi penjelasan dari Ibu Lucy mengenai bagaimana sih apa itu stunting, dampaknya terhadap masa depan anak, terus penyebabnya itu apa, dan solusinya juga sudah dipaparkan oleh Ibu Lucy tadi ya Bu ya. Dan kita harapkan informasi yang kita berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas. Mari kita ciptakan generasi yang cerdas dan emas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya Antonia Sentia, pamit undur diri. Saya Bu Lucy, terima kasih. Ya, selamat sore Sobat Insight Pontianak. Ibu, terima kasih Bu.